Penganggaran dan pembiayaan kesehatan. Apa sih pembiayaan kesehatan itu? Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Penyedia pelayanan kesehatan membutuhkan pembiayaan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan agar berjalan optimal dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Fungsi dan tujuan pembiayaan kesehatan. Tujuan akhir sistem pembiayaan kesehatan adalah untuk meningkatkan 1. Pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan. 2. Mutu pelayanan kesehatan. 3. Efisiensi pembiayaan kesehatan. 4. Meringankan beban finansial rumah tangga untuk membayar pelayanan kesehatan. Adapun fungsi pembiayaan kesehatan menurut WHO 2008, pembiayaan kesehatan memiliki fungsi dasar sebagai pengumpul pendapatan, perhimpun penghasilan dan pembelian barang-barang dan jasa. Sumber biaya kesehatan. Sumber biaya kesehatan tidaklah sama antara satu negara dengan negara lain. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Bersumber dari anggaran pemerintah. Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Contohnya dana dari pemerintah pusat dan provinsi. 2. Bersumber dari anggaran masyarakat. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat, swasta, berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Contohnya CSR atau Corporate Social Responsibility, dan pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai atau melalui sistem asuransi. Tidak, bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penata laksanaan penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. Contohnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virus H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 4. Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan. Permasalahan terkait pembiayaan kesehatan. Permasalahan terkait pembiayaan kesehatan secara umum adalah: 1. Kurangnya dana yang tersedia. 2. Biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. 3. Pemanfaatan dana yang tidak tepat. 4. Penyebaran dana yang tidak sesuai. 5. Pengelolaan dana yang belum sempurna. 6. Porsi pembiayaan masih dominan dari masyarakat berupa out of pocket daripada anggaran pemerintah. Upaya mengatasi berbagai masalah pembiayaan kesehatan. 1. Meningkatkan jumlah dana kesehatan melalui alokasi biaya kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana kesehatan dengan melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. 3. Mengendalikan biaya kesehatan melalui peraturan tarif pelayanan maupun asuransi kesehatan. Prinsip dan skema pembiayaan kesehatan. Terdapat 3 unsur prinsip pembiayaan pelayanan kesehatan, yaitu: 1. Pengumpulan dana kesehatan atau collecting fund. 2. Pembayaran dana kesehatan atau payment. 3. Pengelolaan dana kesehatan atau managing the flow. Faktor penyebab tingginya biaya kesehatan. 1. Kecenderungan menaikkan nilai premi asuransi. 2. Penurunan kualitas dari layanan kesehatan yang diberikan. 3.
Pelayanan yang tumpang tindih. 4. Peningkatan permintaan akan layanan kesehatan. Jenis sistem pembiayaan. 1. Prospective Payment System. 2. Retrospective Payment System. Prospective Payment System adalah suatu sistem pembayaran pada pemberi layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun dokter praktik, dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelum suatu pelayanan medis dilakukan, tanpa memperhatikan tindakan atau lamanya perawatan di rumah sakit. Contohnya adalah DEGs, Diagnostic Related Groups, budget tarif, dan kapitasi. Yang termasuk Retrospective Payment System adalah direct payment. Metode ini dilakukan saat seseorang yang menggunakan layanan kesehatan langsung membayar sejumlah uang kepada pemberi layanan. Penganggaran kesehatan. Apa sih penganggaran kesehatan itu? Penganggaran atau budgeting dapat didefinisikan sebagai proses melalui mana rencana organisasi diwujudkan dalam bentuk nilai mata uang berupa rupiah. Beberapa karakteristik anggaran. 1. Merupakan estimasi pendapatan dan biaya. 2. Dituangkan dalam bentuk unit moneter. 3. Periode anggaran biasanya 1 tahun. 4. Beberapa mata anggaran merupakan keputusan otomatis. 5. Dapat dibandingkan. Tujuan penganggaran kesehatan agar pimpinan organisasi bersedia melakukan perencanaan dengan seksama bagi kepentingan organisasinya, mengembangkan koordinasi dan kooperatif dalam organisasi, meningkatkan kepedulian anggota organisasi terhadap perannya dalam organisasi, mengkomunikasikan goals dan objektif, tipe, dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan, sumber daya yang dibutuhkan dan pendapatan yang mungkin dihasilkan dari suatu program tertentu, mengendalikan keuangan organisasi. Bagaimana siklus anggaran kesehatan? Siklus anggaran merupakan tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran yang bersifat sistematis, yaitu diantaranya 1. Persiapan 2. Persetujuan 3. Administrasi 4. Pelaporan pada akhir periode, dan yang kelima yaitu pemeriksaan laporan. Konsep biaya satuan atau unit cost pelayanan kesehatan. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikurbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan bisa memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Berdasarkan kegunaannya, biaya dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Biaya investasi atau investment cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pokok produksi seperti alat, sarana fisik dan kendaraan seperti ambulans. 2. Biaya operasional atau operational cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan barang investasi seperti gaji, bahan medis, listrik, telepon. Yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan atau maintenance cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga agar barang investasi dapat terus dipakai dalam kondisi prima. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang hubungannya dengan output dibagi menjadi 2, yaitu pertama, biaya tetap atau fixed cost, dan kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Contoh biaya tetap yaitu seperti gedung, alat medis, alat non-medis, kendaraan, dan pendidikan. Klasifikasi biaya atas dasar kegunaan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, yaitu biaya investasi, kedua biaya operasional, dan ketiga biaya pemeliharaan. Klasifikasi biaya atas dasar fungsi dalam proses produksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Model pembiayaan kesehatan di berbagai negara. 1. Universal Health Coverage. Diartikan sebagai kepesertaan menyeluruh, artinya semua penduduk dicakup menjadi peserta jaminan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan semua penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, dan proporsi biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh masyarakat semakin kecil, sehingga tidak mengganggu keuangan peserta, yang menyebabkan peserta menjadi miskin. 2. Beverage. Sumber pendanaan berasal dari pajak,
diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Irlandia, Swedia, Norwegia, dan lainnya. 3. Bismarck. Sumber pendanaan berasal dari premi asuransi kesehatan wajib yang dibayar oleh pemberi kerja dan karyawan, diterapkan di negara Jerman, Belanda, Swiss, Jepang, dan lainnya. 4. Asuransi swasta. Sumber pendanaan didominasi oleh asuransi swasta dan pendanaan dari program Medicare ED, diterapkan di negara Amerika Serikat. Penyusunan anggaran berdasarkan prioritas. Anggaran adalah dokumen dasar keuangan yang merupakan penjabaran kuantitatif atas rencana kerja yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang, yang dipakai sebagai alat perencana dan dipakai sebagai alat evaluasi. Berikut ini merupakan metode yang dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran. Sekian, dan terima gaji.